Bismillahirrahmanirrahim. Darbul amsali asna at-ta'lim. Memberikan permisalan ketika melakukan pembelajaran. Ini saya ambilkan langsung khulasohnya saja dulu. Yang pertama, darbul amsal wasilatun jayyidah fi taqribil ma'ani wal afkar. Membuat tamsil atau perumpamaan itu merupakan sarana atau cara yang bagus di dalam mendekatkan makna dan pemikiran-pemikiran. Jadi sesuatu yang kadang masih samar, yang kadang abstrak, itu begitu kita kasih contoh, kalau contohnya tepat, maka bisa akan lebih memudahkan peserta didik. Ya. Kalau itu di sekolahan atau objek dakwah atau jamaah. Jadi ini pentingnya begitu. Seperti kita misalnya mendefinisikan seseorang. Kita tahu sifatnya, kulitnya warna putih misalnya, rambutnya segini dan sifat-sifat yang lain kita definisikan. Belum tentu tergambar. Tetapi misalnya kita katakan orangnya mirip si fulan, di mana si fulan ini sudah dikenal oleh orang yang kita ajak bicara, maka sifat yang kita gambarkan tadi itu akan lebih mereka fahami dengan sefaham-fahamnya, lebih jelas. Jadi seperti itu. Ini fungsi pertama tentang permisalan ini. Oleh sebab itu nanti membuat perumpamaan, membuat permisalan itu hendaknya ya dengan menggunakan keseharian apa yang dihadapi oleh jamaah atau oleh siswa. Jadi permisalan itu kalau sebagai contohnya sesuatu yang di luar fakta yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari, itu bukan memudahkan tapi justru membuat sulit. Ya, mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang tidak terindra oleh mereka. Kayak misalnya di Kalimantan diajak membayangkan kereta api, nggak pernah naik kereta api, maka akan repot di situ. Jadi cara yang baik ini kalau cocok permisalannya. Yang kedua, yalja'ul muallimu li darbil misli indama tas'ubu mas'alah ma'alal adhan. Seorang muallim, guru itu bisa meminta bantuan kepada percontohan atau permisalan, bisa menggunakan contoh ini ketika ada masalah yang sulit untuk difahami di dalam benak. Ya'midu ilal misli litabswitiha wa taqribiha lil faham. Maka dia bisa membuat contoh untuk mendekatkan, untuk memudahkan siswa itu memahaminya. Kemudian yang ketiga, yatawaqqafu madal faidah min darbil misal ala bara'atil muallim. Sejauh mana faedah atau kegunaan dari metode pemberian contoh ini itu bergantung kepada bara'atil muallim. Ya, kepiawaian si guru untuk membuat contoh. Yakni fi taswiril misal, dalam menggambarkan perumpamaan itu, likai yutabiqul fikrah allati yuridu idahaha. Kepiawaian guru di dalam menggambarkan contoh yang sesuai dengan pemikiran yang ingin dia jelaskan. Sehingga kadang tidak semua contoh itu cocok diberikan. Memberi contoh justru membuat perdebatan bisa jadi. Memberikan contoh justru malah nggak jelas bisa jadi. Sehingga ini nanti perlu kita fahami bersama. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, musannif kemudian memberikan contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu juga banyak membuat perumpamaan. Misalnya di dalam surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan
bahwasanya kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, itu kasyajaratil thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, di mana pokoknya atau akarnya itu teguh, ya, menancap kokoh. Wa far'uha fis sama, sementara cabangnya itu menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim. Bi'izni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatadzakkarun, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia agar mereka selalu ingat. Ini contoh di antara banyak sekali dalam Al-Qur'an, ya, perumpamaan-perumpamaan yang Allah bikin. Nah, ayat ini menjelaskan setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang kondisi orang-orang yang celaka dan juga kondisi orang-orang yang berbahagia. Di ayat sebelumnya itu cerita tentang itu. Setelah itu Allah kasih perumpamaan untuk menjelaskan dua kondisi yang berbeda itu. Nah, untuk berikutnya ayat tersebut saya kutipkan ini di Mafatihul Ghaib, di dalam tafsirnya Imam Ar-Razi. Di kitabnya nggak ada nih tambahan. Bahwasanya di situ disebut syajarah mausufah bisifatin arba'ah. Ada pohon yang disifati dengan 4 sifat itu. Tsumma syabbahal kalimatat thayyibata biha. Kemudian Allah menyerupakan kalimat thayyibah itu dengan pohon tersebut. Jadi ada 4 sifat di situ. Fasifatul ula, sifat pertama bagi pohon itu adalah thayyibah. Bagus, baik. Nah, bagus ini bagaimana? Kata Imam Ar-Razi, harus memenuhi 4 sifat, ya, dikatakan thayyibah ini. Pertama itu adalah thayyibatul manzar, wasurah, wasyakal. Ada bagus dalam artian dilihat, gambaran atau bentuknya itu bagus. Pohonnya itu loh, dilihat sudah menyenangkan, sudah bagus. Ini yang pertama. Yang kedua, ar-raihah, bagus baunya. Ada pohon mungkin bau dilihat bagus sekali tapi baunya bau bangkai misalnya, maka itu tidak dikatakan thayyibah. Kemudian yang ketiga, thayyibah, ya, kaunuha thayyibatas samrah. Keberadaan pohon itu bagus buahnya. Jadi buahnya lezat misalnya, kemudian banyak manfaatnya. Kemudian yang keempat, ya, kaunuha thayyibatan bihasabil manfaah, bagus dari sisi manfaat, sehingga di samping lezat itu juga banyak manfaatnya. Tidak kemudian pohonnya bagus, kelihatannya bagus, baunya harum, buahnya lezat, tapi ketika dimakan memudaratkan. Tidak begitu. Nah, perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon ini. Sifat pertama bagus, thayyibah. Kemudian yang kedua, asluha sabit. Pokok atau akarnya itu teguh menghunjam ke bumi. Karena pohon yang sudah bagus tadi itu, kata Imam Ar-Razi, andai tidak kokoh di bumi itu, ya, bisa menyebabkan adanya kesedihan. Kenapa? Khawatir nanti kalau roboh, khawatir kalau nanti hilang dan sebagainya. Ini sudah bagus, kokoh lagi. Karena bisa dicuri maling. Ya, kalau dicabut susah. Sehingga ini akan menambah kegembiraan bagi orang yang punya pohon tadi. Sudah bagus, kokoh, kuat lagi kok akar-akarnya. Kemudian yang ketiga, wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Ini menunjukkan kesempurnaan lagi dari dua sisi. Yang pertama kata Imam Ar-Razi,
dahan yang menjulang ke langit itu menunjukkan kokohnya akar. Jadi kalau ada tanaman akarnya nggak kokoh, nggak bisa menyerap banyak unsur hara, tentu cabangnya juga nggak akan bisa tumbuh dengan baik. Sisi pertama itu. Yang kedua, kalau itu tinggi menjulang ke langit, dia akan jauh dari kotoran. Buahnya itu akan bersih. Kalau buahnya nempel di tanah, nanti tentunya ya kotor buahnya. Ini tidak, ya. Jauh dari kotoran, jauh dari mainan anak-anak dan sebagainya. Ini sifat ketiga, ya, far'uha fis sama. Kemudian yang keempat, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Yakni pohon ini berbuah setiap saat. Jadi nggak kenal musim. Jadi begitu diinginkan ada buahnya. Kira-kira kalau ada pohon begitu, manusia pasti akan ada keinginan hatinya untuk memiliki pohon itu. Biar cuma satu pohon aja, buahnya nyaman benar, kokoh, ya, dan tidak ada musiman. Begitu diambil sekarang muncul lagi. Nggak usah punya banyak pohon, satu pohon juga sudah cukup. Nah, ini Allah berikan perumpamaan kalimatut thayyibah. Nah, di bagian setelahnya Imam Ar-Razi mengatakan ma'rifatullahi ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, ma'rifat kepada Allah, wal istighraqu fi mahabbatih, menenggelamkan diri di dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala, fi khidmatihi wa ta'atih, untuk melayani Allah dan taat kepada Allah Ta'ala, di dalam artian menjalankan aturan Allah. Tushbihu hadhihi syajarah fi hadhihi sifatil arba'. Semua itu akan mirip, ya, dengan pohon ini. Jadi mendedikasikan hidup kita ini untuk khidmat kepada agama ini dan taat kepada Allah. Tentu dibarengi dengan ma'rifat atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat selanjutnya itu bicara kalimat khabithah, kalimat yang jelek. Jadi dengan ayat ini tergambar di benak orang-orang Arab waktu itu, karena mereka itu biasa bermain dengan pepohonan, sehingga diberi contoh perumpamaan ini adalah pohon. Kalau orang yang nggak biasa bermain dengan pohon, ya perlu dijelasin kayak ini tadi. Kalau yang biasa merawat kurma, ya, pohon-pohon perkebunan itu, mereka cukup dengan ayat tadi, insya Allah sudah paham. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini di Imam Al-Baihaqi di kitab Al-Asma was Sifat, ya, tentang penjelasan tadi. Jadi asluha sabitun, yang dimaksud dengan akarnya yang kokoh itu adalah, ya, la ilaha illallah sabitun fi qalbil mu'min. Kalimat la ilaha illallah itu terhunjam kokoh di dalam diri hati seorang mukmin yang tidak tercerabut lagi. Kemudian far'uha fis sama itu maknanya adalah yurfa'u biha amalul mu'min ilas sama. Diangkat itu amal-amal seorang muslim ke langit sampai amalnya itu. Karena apa? Adanya tauhid tadi. Kemudian kalimat khabithah itu adalah asyirku, kemusyrikan. Itu seperti pohon yang buruk, yakni orang-orang kafir maksudnya, di mana akar pohonnya itu tercerabut dari bumi, nggak bisa teguh, nggak bisa kokoh. Maka dikatakan asyirku laisa lahu aslun ya'khudhu bihil kafir wala burhan. Jadi namanya kemusyrikan itu nggak ada pokoknya, nggak ada asalnya, tidak ada burhan, tidak ada argumentasi sebetulnya. Wala yaqbalullahu ma'asyirki amalan, dan Allah tidak akan menerima amalan kalau dibarengi dengan kemusyrikan. Jadi ini penjelasan Sayyidina Ibnu Abbas
radhiyallahu taala anhuma. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak para huffaz itu menulis, mengumpulkan hadis-hadis Nabi di dalam kitab-kitab yang berbeda, kitab tersendiri tentang permisalan ini, sehingga bisa nanti dibaca sendiri. Termasuk di kitab ini pembahasannya cukup panjang karena banyak hadis-hadisnya, tidak kita bahas semuanya lah, beberapa saja poinnya. Seperti misalnya Al-Hafidh Abul Hasan Al-Askari, seorang hafidh yang wafat tahun 310 Hijriah, itu mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan perumpamaan. Begitu juga Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad Ar-Roma Hurmuzi, itu juga mengeluarkan kitab tentang Al-Amsal, perumpamaan. Di kitab-kitab hadis juga banyak.